Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan perdarahan saluran pencernaan dan juga pankreas akut. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian tahu video-video terbaru dari aku. Nah, yang pertama itu adalah ada definisi dari perdarahan saluran cerna. Nah, perdarahan saluran cerna ini merupakan perdarahan yang terjadi pada sepanjang saluran cerna yang dimulai dari mulut sampai dengan anus. Nah, terus perdarahan ini dapat ditemukan adanya darah di dalam tinja ataupun muntah darah. Namun, gejala ini dapat tersembunyi hanya dapat diketahui ketika dengan melakukan pemeriksaan tertentu. Nah, perdarahan pada saluran cerna ini terdapat dua, yaitu yang pertama ada perdarahan saluran cerna atas atau biasa disebut dengan upper GI, dan juga perdarahan saluran cerna bawah atau biasa disebut dengan lower GI. Nah, terus ada penyebab dari perdarahan saluran cerna ini. Nah, yang pertama, penyebab dari perdarahan saluran cerna atas ini terbagi menjadi dua, yaitu ada pecahnya varises pada esofagus serta non varises, contohnya seperti tukak peptik, gastroenteritis erosiva, dan juga tumor. Terus kalau penyebab dari perdarahan saluran cerna bawah itu seperti ada colitis, yang dimana ini merupakan bagian dari IBD. Terus ada infeksi, terus infeksi ini atau biasa disebut Campylobacter jejuni SPP, Salmonella SPP, Shigella SPP, Escherichia SPP coli, serta terapi radiasi baik akut maupun kronis. Terus juga ada di ventricular Meckel, dimana ini merupakan kelainan kongenital ileum yang dimana terdapat berdarah dalam jumlah yang banyak akibat dari mukosa yang menghasilkan asam. Terus ada intussusepsi, dimana ini menyebabkan kotoran berwarna merah disertai dengan rasa nyeri dimana di tempat polip ataupun tumor ganas pada orang dewasa. Terus selanjutnya ada hipertensi portal, dimana ini dapat menyebabkan varises iliokolon serta pada anorektal yang dapat menyebabkan perdarahan dalam jumlah yang banyak. Terus juga ada penyebab lain yang jarang terjadi, yaitu seperti fistula autorenteik, dan juga ada ulkus rektal, dan ada ulkus caeceum. Terus ada klasifikasi dari saluran cerna ini, dimana berdasarkan klasifikasinya itu ada dua klasifikasi. Ada perdarahan saluran cerna atas, ini yang merupakan digilip trace yang menjadi pada distal duodenum, yaitu pada rongga mulut, esofagus, gaster juga terjadi pada duodenum. Sedangkan perdarahan saluran cerna bawah itu merupakan perdarahan pada bawah ligamen trace, yaitu terjadi pada usus halus, kolon, rektum, dan juga serta anus. Terus ada tanda dan gejala dari saluran cerna ini sendiri, yaitu yang pertama ada pada perdarahan aktif dengan jumlah melebihi dari 20% pada volume intravaskular akan dapat mengakibatkan kondisi yang hemodinamik dan tidak stabil, dengan tanda-tanda yaitu adanya hipotensi lebih dari 90 sampai 60 mmHg dengan frekuensi nadi itu lebih dari 100 kali per menit. Terus juga ada tekanan diastolik ortostatistik yang turun lebih dari 10 mmHg ataupun sistolik lebih dari 20 mmHg. Terus ada frekuensi nadi ortostatik yang meningkat lebih dari 15 kali per menit. Terus ada akral teraba dingin, kesadaran menurun, juga anuria ataupun oliguria atau produksi urin 30 ml per jam. Terus ada asuhan keperawatan dengan pasien saluran cerna ini. Yang pertama ada pengkajian primer. Nah, di mana ini pengkajian primer ini dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan airway, breathing, circulation, disability, juga exposure. Sedangkan pengkajian sekunder itu dapat dilakukan, yaitu yang pertama ada riwayat penyakit, status nutrisi yang meliputi antropometri, biochemical, klinikal, dan juga diet. Terus juga ada status eliminasi. Diagnosa yang dapat diangkat dari saluran pencernaan perdarahan saluran cerna ini, yang pertama ada resiko tinggi infeksi berhubungan dengan aliran intravena. Terus ada kekurangan volume cairan yang berhubungan dengan perdarahan, ada resiko gangguan perfusi jaringan yang berhubungan dengan hipovolemik akibat dari perdarahan. Terus juga ada kurangnya pengetahuan berhubungan dengan kurangnya informasi tentang penyakit. Nah, terus yang dalam intervensi yang dapat kita lakukan itu ada resiko tinggi infeksi berhubungan dengan aliran intravena, di mana pantau adanya distensi abdomen, terus pertahankan fungsi dari potensi NGT dengan tepat, atasi mual, perdarahan selang intravena. Terus
Yang kedua ada kekurangan volume cairan yang berhubungan dengan perdarahan. Intervensi yang dapat kita lakukan yaitu catat karakteristik dari muntah dan drainase, awasi tanda-tanda vital dan bandingkan dengan hasil yang sebelumnya, terus berikan cairan sesuai indikasi, terus juga kita awasi pemeriksaan laboratorium. Terus yang ketiga ada resiko gangguan perfusi jaringan yang berhubungan dengan hipovolemik akibat dari perdarahan itu. Intervensi yang dapat kita lakukan yaitu perhatikan perubahan tingkat kesadaran, auskultasi nadi apikal, kaji tumor kulit, catat laporan nyeri pada klien, terus beri cairan IV sesuai dengan indikasi. Terus ada diagnosa yang keempat itu ada kurangnya pengetahuan berhubungan dengan kurangnya informasi tentang penyakit itu. Intervensi yang dapat kita lakukan yaitu berikan penjelasan tentang penyakit yang diderita oleh klien, caranya dengan cara pengobatan serta cara pencegahan apabila penyakit tersebut kambuh kembali. Terus berikan evaluasi terhadap keefektifan pendidikan kesehatan, terus diskusikan dengan klien untuk melakukan pendidikan kesehatan. Terus yang kedua itu ada definisi dari pankreas akut, di mana pankreas akut ini merupakan kelainan serius dengan tingkat keparahannya yang berkisar dari kelainan yang relatif ringan serta dapat pulih dengan sendirinya sampai dengan cepat dan menjadi penyakit yang fatal yang tidak memberikan respon terhadap pengobatan apapun. Terus ada asuhan keperawatan pada pankreas akut ini. Yang pertama ada pengkajian. Di dalam pengajian ini yang pertama kita dapat kaji adanya kanker nyeri, terus hubungan nyeri dengan makan dan konsumsi alkohol, catat efek dari upaya pasien mendapatkan pereda nyeri, kaji status cairan dan juga nutrisi serta riwayat serangan, bantu empedu dan juga penggunaan alkohol. Terus dapatkan riwayat masalah-masalah gastrointestinal, feses berlemak, diare, mual dan muntah. Juga kaji pernafasan termasuk frekuensi, pola dan bunyi napas. Terus yang terakhir kita juga dapat kaji abdomen terhadap nyeri tekan, guarding dan juga bunyi usus. Terus diagnosa yang dapat kita ambil dari pankreas akut ini yang pertama adalah nyeri hebat yang berhubungan dengan inflamasi, edema, distensi pankreas dan juga iritasi peritoneal. Terus juga ada perubahan status nutrisi yang berhubungan dengan penurunan masukan makanan dan peningkatan kebutuhan metabolisme. Terus juga ada ketidakefektifan pola napas yang berhubungan dengan nyeri hebat, infiltrat pulmonar, fusi dini dan atelektasis. Terus intervensi yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama diagnosanya menghilangkan nyeri dan rasa tidak nyaman itu dapat kita berikan intervensi yaitu berikan meperidin demerol sesuai dengan yang dipesankan dan merupakan obat yang pilihan. Terus hindari penggunaan morfin sulfat karena dapat menyebabkan spasme Swinger OD. Terus ada diagnosa yang kedua yaitu memperbaiki status nutrisi, di mana ini yang pertama kita dapat pantau hasil pemeriksaan laboratorium, berat badan harian dan juga pengukuran antropometrik. Terus juga dapat kita kaji status nutrisi, perhatikan peningkatan suhu tubuh, gelisah, peningkatan aktivitas fisik dan kehilangan cairan akibat diare. Terus obat-obatan seperti puasa selama serangan. Terus ada diagnosa ketiga yaitu memperbaiki pola napas, di mana yang pertama intervensi yang dapat kita lakukan itu perhatikan posisi semifowler untuk menurunkan tekanan pada diafragma, terus ubah posisi dengan sering untuk mencegah atelektasis dan pengumpulan sekresi pernafasan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya terima kasih.